Selain budaya dan adat istiadat yang beragam, Minangkabau pun juga memiliki berbagai macam permainan tradisional khas Minangkabau yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, Sumatera Barat pun selalu menarik untuk diperbincangkan. Selain daerah yang menarik untuk dijadikan tempat wisata, Sumatera Barat juga memiliki keragaman baju adat, rumah adat, kuliner khas, dan sebagainya. Permainan tradisional khas Minang pun juga tidak kalah menarik. Setiap suku pastinya memiliki permainan khas masing-masing. Bahkan nih teman, konon katanya ada sebagian permainan tradisional khas Minangkabau dinilai unik dan bermanfaat bagi kesehatan. Namun nih teman, seiring bergesernya budaya masyarakat, permainan ini pun mulai jarang ditemukan dan juga jarang dimainkan. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang permainan khas tradisional Minangkabau yang mulai dilupakan. Apa sajakah permainan tersebut? Mari kita flashback ke masa permainan tersebut masih eksis dan tonton videonya sampai habis. Dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Enam permainan tradisional khas Minangkabau yang mulai dilupakan. 1. Sipak rago. Dalam bahasa Indonesia, sipak rago adalah sepak raga. Banyak yang mengatakan bahwa sipak rago inilah asal mula dari sepak takraw. Sipak rago biasanya dimainkan oleh laki-laki. Permainannya akan membentuk lingkaran lalu menyepak bola yang terbuat dari anyaman kulit rotan maupun daun kelapa. Aturan mainnya pun cukup mudah. Bola tidak boleh jatuh ke tanah. Sipak rago ini juga tidak menggunakan jaring seperti sipak takraw. Nah, jaring inilah yang menjadi pembeda sipak rago dengan sipak takraw. 2. Badai batuang. Badai sendiri memiliki arti berdil atau meriam, sedangkan batuang berarti bambu besar. Badai batuang biasanya akan ramai dimainkan saat bulan Ramadan sambil menunggu beduk buka puasa. Anak-anak akan berkumpul untuk membuat meriam dari bambu yang besar. Mereka biasanya berlomba untuk membunyikan badai batuang sekeras mungkin. Meriam ini akan diberi minyak tanah dan sumbu. Sumbu akan dilubangi ujungnya dan lubang kecil sebelum pangkalnya. Saat disulut, badai batuang akan menghasilkan dentuman yang keras. Namun teman, saat ini sulit ditemukan anak-anak yang masih bermain badai batuang karena anak-anak lebih memilih untuk memainkan permainan pada gadget mereka atau menyalakan petasan. Sebelum kita lanjut tonton video ini, seperti biasa kita mau mengingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya agar teman gak ketinggalan dengan video terbaru dari kita. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat ataupun Minangkabau akan semakin luas lagi. Kita lanjut ya tonton videonya. 3. Cakbur. Nama lain dari permainan ini adalah gala panjang. Kenapa cakbur? Karena permainan ini harus mengucapkan cak dan bur. Cakbur akan dimainkan oleh dua gelanggang dan biasanya dibuat dengan menarik garis dari atas tanah dengan ukuran 2x2 meter dan dibagi menjadi beberapa kotak. Tidak ada ukuran baku ya, sebab ukurannya pun dapat disesuaikan. Dikutip dari Wikipedia, kedua tim harus memiliki jumlah anggota yang sama dalam permainan ini. Satu tim akan berperan sebagai pemain. Tim pemain bertugas untuk melewati kotak-kotak yang ada hingga sampai ke 7 tanpa ada boleh tersentuh penjaga. Tim pemain akan bertugas untuk melewati kotak-kotak yang ada hingga sampai ke ujung tanpa boleh tersentuh penjaga. Permainan akan dimulai oleh penjaga paling depan dengan mengucapkan cak dan diakhiri dengan pemain yang berhasil melewati penjaga atau mengucapkan bur untuk menandai kemenangannya. Permainan akan diulang hingga semua anggota tim berhasil lolos. Permainan cak bur juga salah satu permainan yang sangat jarang dimainkan oleh anak-anak zaman sekarang. 4. Sipak tekong. Sipak tekong merupakan permainan petak umpet khas Minangkabau. Sipak sendiri berarti sepak dan tekong sendiri berarti kaleng. Yang membuat permainan ini berbeda adalah pemain yang dahulu tertangkap dapat diselamatkan. Seperti petak umpet pada umumnya, akan ada satu orang yang bertugas sebagai penjaga dan juga lainnya akan bersembunyi. Penjaga akan mencari teman-temannya yang bersembunyi. Penjaga harus menyebutkan nama dan menyebutkan tekong sambil berkata sipak tekong. Jika hal ini tidak dilakukan, maka orang yang bersembunyi tadi dapat bersembunyi kembali dengan menyepak tekong tersebut.
5. Manci-manci. Manci dalam bahasa Indonesia berarti tikus. Dikutip dari situs resmi Kemendikbud, manci-manci adalah permainan yang dimainkan anak-anak yang berjumlah sekitar 10-15 orang. Pemain akan bersembunyi seperti manci di pojok-pojok rumah atau pada tempat-tempat yang memungkinkan mereka untuk bersembunyi. Sementara itu, seorang anak bertugas mencari teman-temannya yang lain, yang dilakukan secara bergiliran secara sosial. Meskipun permainan ini bersifat hiburan, namun mengajarkan kita untuk hidup bergotong royong dalam menghadapi persoalan-persoalan yang tumbuh di tengah masyarakat. 6. Kucing-kuciang. Permainan ini biasa dimainkan oleh anak perempuan. Untuk memulai permainan ini, harus ada 6 buah biji congklak atau sejenis cangkang, atau sejenis cengkang karang atau biasa disebut kucing-kuciang, dan 1 bola tenis. Pemain harus melempar bola ke atas dan ambil kucing-kuciang tadi. Nah, itulah teman, permainan tradisional khas Minangkabau yang mulai dilupakan. Kira-kira permainan mana saja yang mungkin teman rindu untuk memainkannya kembali? Atau ada permainan khas Minangkabau lainnya yang dulu sering teman mainkan? Silakan tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini, seperti biasa kita mau mengingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya agar teman gak ketinggalan dengan video terbaru dari kita. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat ataupun Minangkabau akan semakin luas lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga kesehatan, pakai masker, tetap negatif, dan jangan lupa bahagia.